Menikah, perjanjian pernikahan, yang ditulis oleh Sophia Grace. Sementara perasaan Ernie sibuk berkecamuk sendiri, putri kandungnya yang sejak tadi memperhatikan mobil Samuel dari balik jendela kamar tidurnya, kemudian menghembuskan napas lega. Akhirnya pergi juga mereka. Lagian ngapain sih, dari tadi kok nggak segera berangkat? Ngobrol apa aja mama sama Sam, celoteh Aileen pada dirinya sendiri. Dia bergegas merapikan meja kerjanya. Setelah itu diraihnya ponselnya untuk memesan taksi online. Setelah memperoleh driver yang siap mengantarkan dirinya ke tempat yang hendak dituju, Aileen lalu menelepon James. Terdengar nada sambung satu kali yang kemudian berganti dengan suara yang teramat dikenalnya. "Halo, sayang," sapa suara di seberang sana ceria. "Sudah siap datang ke kosku?" "Yes, 10 menit lagi taksi online datang ke rumahku James. Abis itu aku langsung berangkat ke tempat kosmu." "Sampai jumpa." "Siap sayang," jawab James sembari tersenyum senang. Demikianlah kedua anak muda itu bertemu dengan sembunyi-sembunyi untuk memadu kasih di dalam kamar kos James. Setidaknya sampai Aileen resmi menikah, itulah tempat yang aman bagi kedua insan tersebut untuk melampiaskan perasaan rindu. Setelah itu, batin James nakal, "Aku bisa sesuka hati menemui Aileen di rumah yang ditempatinya bersama suaminya yang kaya raya itu. Menantang sekali rasanya bercumbu dengan istri orang dan bahkan difasilitasi sepenuhnya oleh suaminya sendiri. Seolah-olah aku sudah memenangkan pertandingan sebelum bertarung, hahaha." Tibalah hari yang ditunggu-tunggu sekaligus mendebarkan bagi Aileen Benyamin. Ditunggu-tunggu karena itu merupakan tanda kebebasannya bertemu dengan James kapanpun dia mau. Mendebarkan karena gadis itu harus menjalani ritual pernikahan yang ribet dengan lelaki yang sama sekali tak dicintainya, yaitu Samuel Manasseh. Ya, karena seluruh konsep pernikahan tersebut diatur sesuai dengan kehendak Tina yang perfeksionis. Maka segala sesuatunya harus tampak rapi, menawan, mewah, dan tanpa celah. Demikian pula halnya dengan gaun pesta yang dikenakan ibu kandung Samuel itu. Pada pagi dan siang hari, dia mengenakan gaun berbahan sifon berwarna emas yang tampak begitu glamor dengan taburan kristal berwarna senada. Ekor gaunnya panjang sekali, menyaingi ekor gaun pengantin yang dikenakan mempelai wanita. Aileen sampai tertawa dalam hati menyaksikan betapa ibu mertuanya itu seolah-olah tak mau kalah dengan menantunya yang seharusnya menjadi ratu sehari pada acara itu. Adapun Ernie sendiri sebagai besan juga mengenakan kain yang sama dengan Tina. Namun taburan kristal pada gaunnya tidak begitu banyak, selain itu gaunnya bermodel cukup simpel dan tanpa ekor. "Mama cantik sekali," puji sang putri setulus hati. "Gaun ini pas banget dipakai Mama." "Terima kasih nak," sahut ibunya lega. Mama sempat gak pede waktu mencobanya di tempat desainer. Rasanya kok keganjenan sudah umur segini pakai gaun pesta yang menyolok. "Enggak kok Ma," jawab Aileen sambil tersenyum manis. "Mama kelihatan cantik dan anggun sekali, betul kan Pa?" Mempelai wanita itu menoleh pada Haris meminta pendapatnya. Ayahnya tersebut mengangguk mengiyakan, dirangkulinya mesra bahu sang istri. "Anak Papa juga cantik sekali hari ini, benar-benar jadi ratu sehari. Semoga kamu bahagia menjalani hidup bersama Sam ya nak. Percayalah, dia pemuda yang baik dan cocok sekali buatmu." "Terserah apa kata Papa," batin putrinya sinis. "Toh, aku nggak punya pilihan selain menyetujui pernikahan ini." Dipeluknya ayah dan ibunya bergantian, timbul perasaan sedih dalam hati Aileen karena tak lagi tinggal seatap dengan kedua orang tuanya ini. Selama 22 tahun hidup di dunia ini tak pernah dirinya tinggal jauh dari Ernie dan Haris, selain kalau ada acara menginap untuk kegiatan sekolah maupun rumah temannya. Tiba-tiba sepasang mata indah gadis itu berkaca-kaca. Ernie yang cepat tanggap langsung menghibur anak semata wayangnya tersebut. "Ini hari yang bahagia, Aileen, kamu harus lebih banyak tersenyum dan tertawa daripada menangis ya nak." Ucapan lembut wanita itu berhasil menenangkan perasaan putrinya. Segenap ritual pernikahan berhasil dijalani mempelai wanita itu dengan baik. Dan ketika bertemu muka dengan Samuel yang tampak gagah dengan setelan jas berwarna putih cemerlang, Aileen berbisik menggoda. "Kamu kelihatan beda kalau begini Sam," sang mempelai pria langsung menanggapi. "Oh ya, gara-gara setelan jasku ini ya, ini pilihan mamaku." "Aku tahu," cetus pasangannya singkat. "Setelan jasmu ini keren banget kayak yang biasa dipakai artis cowok Korea, hehehe." "Masa? Wah, itu pujian buatku, thanks ya. Berarti mamaku nggak salah milihin aku setelan jas ini."
Jangan-jangan Tante Tina suka nonton drakor ya? Tentu saja, makanya seleranya kan bagus-bagus dan up to date. Saya mengerti. Tiba-tiba seorang personil wedding organizer mendekati pasangan pengantin itu dan berkata, "Sudah waktunya untuk berangkat ke gereja. Mempelai wanita silakan merangkul lengan mempelai pria dan berjalan pelan-pelan keluar rumah." Senyum yang ceria ya, karena akan di-shoot kamera foto dan video. Kedua orang di depannya mengangguk, lalu dengan canggung sang mempelai wanita merangkul lengan pasangannya, sehingga jantung Samuel berdegup kencang. Dia merasa gugup sekaligus senang dapat berada begitu dekat dengan Aileen. Tadi sewaktu ritual membuka kerudung pengantin wanita dan mencium kedua pipinya, hati Samuel serasa melayang di awang-awang, dirinya tak dapat mengelak perasaannya lagi. Tanpa disadarinya, Aileen Benyamin telah menempati posisi spesial dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Sementara itu sang mempelai wanita justru tak henti-hentinya membayangkan bahwa pria yang sedang bersamanya kini adalah James. Hatinya merasa bersalah karena tak berdaya mencegah Samuel mencium kedua pipinya tadi. "Maafkan aku ya James," cetusnya dalam hati, "tadi itu sekadar ciuman buat ritual membuka kerudung pengantin saja kok, adegan standar buat pengambilan foto dan video pengantin." Kemudian dikuatkan hatinya untuk berjalan bersama Samuel menuju ke dalam mobil pengantin yang akan membawa mereka berdua ke gereja. Tempat sakral di mana akan terjadi pengesahan perkawinan secara agama dan hukum negara. "Ampuni aku, Tuhan Yesus," batin gadis itu pedih. "Nanti aku terpaksa menandatangani akta pernikahan di hadapanmu. Kau tahu hal itu terpaksa kulakukan. Kau tahu aku tidak punya pilihan lain karena ingin berbakti kepada orang tua. Kau tahu aku tidak pernah mencintai Samuel Manasseh dan bahkan belum mengenalnya saat dijodohkan padaku." "Lagi mikirin apa Lin?" tanya Samuel tiba-tiba. Mereka berdua sudah berada di dalam mobil pengantin. "Kamu gugupkah?" Aileen mengangguk mengiyakan. Dia lalu berkata setengah berbisik, Aku takut mengikuti pemberkatan di gereja Sam." "Oh ya, kenapa?" tanya calon suaminya itu penasaran. Si gadis menghembuskan napas panjang. "Aku merasa, berdosa sekali, karena menikah pura-pura di rumah Tuhan," ujarnya lirih. Samuel tersentak. "Bagiku sekarang ini pernikahan kita sudah tidak pura-pura lagi Aileen Benyamin," kata pemuda itu dalam hati, "karena aku ternyata sudah jatuh hati padamu." Lanjut ke bab berikutnya dulur-dulur semuanya. See you next video.